Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Ratu Jamila. Saya dari kelas 11 TKJ 3. Di sini saya akan menerangkan tentang fungsi dan prosedur keamanan kerja yang berhubungan dengan materi kabel fiber optik di mata pelajaran KK2. Sebelum itu, kita harus membaca dan mencermati dulu artikel tentang berbagai fungsi alat kerja fiber optik dari berbagai sumber dengan baik. Yang pertama, ada fungsi splicer. Fungsinya untuk menyambungkan dua ujung fiber optik secara permanen dengan metode pemanasan atau fusi. Kegunaannya digunakan saat proses penyambungan kabel fiber optik agar sinyal tetap mengalir tanpa putus. Kedua, ada cleaver. Fungsinya untuk memotong ujung fiber optik dengan presisi sempurna dan permukaan rata seperti cermin. Kegunaannya digunakan sebelum proses penyambungan untuk menghasilkan potongan fiber yang sempurna. Ketiga, ada stripper. Fungsinya untuk mengupas lapisan pelindung luar fiber optik tanpa merusak inti serat. Kegunaan digunakan di tahap awal sebelum pemotongan atau penyambungan fiber. Keempat, ada optical power meter. Fungsinya untuk mengukur kekuatan sinyal optik dalam kabel fiber optik. Penggunaannya digunakan untuk mengetahui apakah sinyal fiber sudah optimal atau ada kehilangan daya. Kelima, ada optical time domain reflectometer. Fungsinya untuk menentukan kualitas kabel fiber, mendeteksi redaman, sambungan buruk, dan lokasi kerusakan. Kegunaannya digunakan dalam pengujian instalasi fiber untuk memastikan kabel dalam kondisi yang baik. Keenam, ada light source. Fungsinya untuk mengirimkan cahaya melalui kabel fiber untuk keperluan pengujian transmisi. Penggunaan digunakan bersama OPM untuk pengujian integritas dan performa jarum fiber optik. Ketujuh, ada optical fiber identifier. Fungsinya untuk mengetahui apakah serat sedang aktif tanpa harus mencabut dari sistem. Kegunaannya digunakan saat troubleshoot atau pengecekan jalur secara non-invasif. 8. Visual fault locator. Fungsinya untuk menentukan patahan, kebocoran, atau sambungan fusi yang gagal dalam fiber optik. Kegunaannya mengukur tingkat kesalahan transmisi data dalam sistem fiber optik. Kesembilan, ada build error rate test. Fungsinya untuk mengukur tingkat kesalahan transmisi data dalam sistem fiber optik. Kegunaan digunakan untuk memastikan kualitas transmisi data dan komunikasi. Ada adaptor fiber optik. Fungsinya digunakan dalam panel atau sambungan perangkat jaringan fiber. Kegunaan menyambungkan dua kabel fiber dengan konektor secara presisi. Setelah itu, kita harus baca dan cermati artikel tentang prosedur keselamatan kerja saat bekerja dengan perangkat fiber optik. Yang pertama, gunakan alat pelindung diri atau APD. 2. Jangan melihat langsung ke ujung fiber. 3. Bersihkan area kerja dan buang limbah fiber dengan aman. 4. Hindari bekerja dalam lingkungan basah. 5. Ikuti prosedur penggunaan alat sesuai manual. Penggunaan alat pelindung diri atau APD. Saat bekerja dengan serat optik, penting untuk memakai kacamata pelindung guna mencegah serpihan kaca fiber masuk ke mata. Sarung tangan digunakan untuk melindungi tangan dari goresan atau tertusuk serpihan halus dari serat optik. Jangan lihat langsung ke ujung fiber. Beberapa alat seperti visual fault locator atau VFL atau high Gaussian mengeluarkan sinyal laser merah yang tidak boleh dilihat langsung karena dapat merusak retina mata meskipun sinarnya tampak lemah atau tidak terlihat. Hindari bekerja dalam lingkungan basah. Air atau kelembapan dapat merusak perangkat elektronik seperti fungsi splicer, OTDR, atau power meter. Selain itu, area basah meningkatkan resiko korsleting dan kecelakaan kerja. Ikuti prosedur penggunaan alat sesuai manual. Gunakan alat seperti cleaver, stripper, atau fungsi splicer sesuai petunjuk pabrik dan prosedur operasional standar atau SOP agar aman dan hasil kerja optimal. Kesimpulannya, kabel fiber optik adalah kabel yang terbuat dari serat kaca dan dalam penggunaannya harus sesuai dengan SOP yang ada. Untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja, misalnya serpihan kaca masuk ke kulit, maka dengan kita melaksanakan SOP, kita dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.